warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Afia Prawiani dan kawan saya Fatia Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen Bakti Nur Afianto dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tilang elektronik telah memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi telah mengubah cara kita memandang penegakan hukum lalu lintas. Judul materi yang kami akan presentasikan yaitu pemanfaatan teknologi administrasi negara dalam tilang elektronik. Pendahuluan. Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Setiap sektor perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi adalah sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara, mengurangi praktik pungutan liar pungli saat penindakan pelanggaran lalu lintas serta menjaga keselamatan dan tertib di jalan. Meski memberikan banyak manfaat, penerapan ETLE juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya, e-tilang adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan kamera CCTV dengan sistem otomatis untuk mendeteksi pelanggaran secara real time. E-tilang hadir sebagai inovasi pemerintah untuk mengatasi dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19 tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU LLAJ serta Peraturan Pemerintah Nomor 80. Next, selanjutnya. Pelanggaran yang terdeteksi. Bagaimana informasi telah memproses penegakan hukum lalu lintas. Dulu proses tilang melibatkan banyak proses manual mulai dari penilangan di lapangan, pembuatan surat tilang, hingga pembayaran denda. Sekarang menjadi kamera pengawas atau perangkat elektronik lainnya dapat secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang terdeteksi oleh e-tilang meliputi melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, melebihi batas kecepatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Zahra. Persilahkan. Selanjutnya ada cara kerja e-tilang. Yang pertama itu kamera pengawas merekam pelanggaran. Kamera CCTV yang dipasang di jalan akan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm, atau melanggar lampu merah. Kedua, kemudian ada data pelanggaran diproses secara otomatis. Sistem akan memproses data pelanggaran termasuk mencocokkan nomor kendaraan dengan data pemilik kendaraan di Samsat. Yang ketiga yaitu surat tilang dikirim ke alamat pelanggar. Surat pemberitahuan pelanggaran akan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data kendaraan. Surat ini berisi detail pelanggaran, bukti berupa foto, serta nomor virtual akun untuk pembayaran denda. Yang keempat ada pembayaran tilang secara digital. Pelanggaran dapat membayar denda dengan mudah melalui berbagai metode digital seperti aplikasi mobile banking, dompet digital, atau di minimarket. Setelah denda dibayar, status pelanggaran dianggap selesai. Selanjutnya ada manfaat e-tilang. Yang pertama ada meningkatkan transparansi. Dengan adanya e-tilang, sistem ini dapat memastikan proses penegak hukum lebih terbuka dan jelas. Hal ini dapat mengurangi potensi dan penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar dan lain sebagainya. Kedua, ada efisiensi proses. Proses e-tilang lebih cepat dan praktis karena semuanya dilakukan secara digital. Yang ketiga, ada pengawasan lalu lintas yang terus-menerus. Dengan kamera pengawas yang aktif 24 jam, pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi kapan saja. Keempat, ada meningkatkan kepatuhan. Adanya kamera CCTV dapat membuat masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.
Selanjutnya ada tantangan e-tilang. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur, yaitu tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai atau perangkat teknologi yang mendukung. Hal ini dapat menjadi kendala utama di wilayah kecil, sehingga sistem e-tilang belum bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, rendahnya literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga mereka kesulitan memahami cara kerja e-tilang atau proses pembayaran dendanya. Hal ini membuat penerapan sistem menjadi kurang optimal. Yang ketiga yaitu kendala pengetahuan teknologi bagi petugas. Tidak semua petugas memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang teknologi untuk mengoperasikan sistem e-tilang. Kekurangan ini dapat menghambat pengelolaan dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat agar lebih paham menggunakan teknologi, baik melalui seperti program webinar, lokakarya, atau kampanye di media sosial, sehingga dapat membantu masyarakat memahami kerja e-tilang dan proses pembayarannya. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi. Pemerintah harus memastikan jaringan internet tersedia di semua wilayah, termasuk daerah terpencil, agar e-tilang bisa berjalan dengan baik. Selain itu, server yang digunakan juga harus ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung kelancaran sistem. Yang ketiga yaitu kolaborasi antar pihak. Keberhasilan e-tilang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Perusahaan teknologi dapat membantu dan penyedia layanan internet memperluas jaringan, dan masyarakat diharapkan aktif mendukung serta mematuhi aturan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami selaku kelompok 9 yaitu e-tilang telah berhasil memberikan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, mengurangi potensi pungut liar dan memudahkan masyarakat. Meskipun ada tantangan, e-tilang menjadi contoh sukses transformasi digital dalam pelayanan publik. Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.